Inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu mau'izah hasanah. Sebelum kita lanjut sholawat, mari kita niat ngaji, sambungkan hati kita untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Selanjutnya adalah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita bersama, Kiai Haji Ahmad Muwafiq Waktal Saho Panggenan Kaulo Sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi semua yang berjilbab sudah disebut. Saya mau panggil yang tidak berjilbab. Wahai adik yang tak berjilbab, tetaplah ikut sholawat dan janganlah pakai jilbab karena engkau laki-laki. Subhanul muslimin ya, lover, subhanul muslimin lover ya. Jadi jangan pakai jilbab ya, karena engkau laki-laki. Dan jangan cintai Gus Azmi karena dia juga laki. Loh, sekarang lagi musim loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat kami ta'zimi, sangat kami hormati, yang sangat kita cintai, Bapak Wali Kota kita serta Ibu, yang saya hormati dan kita cintai, pemimpin radar Jawa Pos ya, Jawa Pos Malang, radar Malang, Pak Kapolres, Pak Dandim. Itu kan Kapolres. Tak kira santri sholawat. Pak Dandim sebelahnya. Malang ini memang kebalik-balik. Makanya bakso jadi poskap. Ya kan? Kalau bakso dibalik apa? Ya numplak. Balik-balik. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam hari ini 2 ulang tahun radar dan ulang tahun Kota Malang. Ini alhamdulillah sampean generasi milenial ya. Sebagian besar yang hadir ini generasi milenial, generasi unyu-unyu. Ya, yang hadir di depan, tapi yang di belakang ini manusia zaman all. Yang di depan ini generasi zaman now. All and now is the best. Kenapa? Masa lalu dan masa depan adalah satu rangkaian. Maka meminang masa depan tidak boleh melupakan masa lalu. Maka kalau engkau meminang masa lalu, lupakan masa lalunya, karena engkau masa depannya. Loh ya, tapi Allah itu punya caranya sendiri. Punya cara apa? Agar manusia ini nggak mudah lupa. Karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan
salah. Makanya Allah itu selalu mengingatkan dengan tahapan-tahapan kehidupan. Pertama diingatkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi pertama kali manusia oleh Allah diingatkan, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai. Jadi caranya Allah selalu diingatkan bahwa kita ini manusia. Dan agar manusia itu tidak ingat kalau manusia, maka disuruh sholat. Sholat itu ngadep kemana? Kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ini anak-anak milenial harus paham. Ka'bah adalah tanda pertama manusia turun ke muka bumi. Itu adalah tanda yang ditinggalkan pertama kali oleh kakek moyang kita, namanya Nabiullah Adam alaihis salam. Nabi Adam dulunya di langit. Kita ini bukan penduduk Malang aslinya. Kita ini penduduk langit. Kita ini penduduk langit, temannya iblis, temannya malaikat. Kita ini alien. You alien and me no. Tapi mbahnya alien. Kita ini alien. Jadi kita ini penduduk langit. Karena kita penduduk langit, maka paling berbeda di muka bumi ini. Allah menyebut kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini yang terbaik. Karena kita bukan penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi itu siapa? Kambing asli, sapi asli, kirek asli. Itu penduduk bumi. Nah, kita bukan. Kita diutus khusus oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini jadi pemimpin di sini. Makanya manusia di sini karena pemimpin maka terbaik dan paling kuat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, kita diingetin bahwa kita manusia, bukan kambing. Maka jangan sekali-sekali merendahkan derajat kita, turun kepada derajat bukan derajat manusia. Karena kita manusia yang terbaik. Bibirmu terbaik, mulutmu terbaik. Mulut kambing bunyinya cuma dua. Kalau lapar itu Mbak kalau pengen kawin Mbak Oo, itu kambing. Tapi mulutmu sebagai ahsani taqwim, kamu punya bunyi apa saja. Bahkan mulut kita tidak berbunyi bisa ngomong. Kalau tidak mulut manusia nggak bisa. Contohnya gimana? Nggak bunyi tapi ngomong. Ini mulut. Tangan kita ini tangan paling baik, maka jangan kau rendahkan tangan ini ke derajat yang buruk. Tangan manusia bisa melakukan apa saja. Tangan monyet utek-utek upil nggak bisa. Apalagi cewek, nggak ada monyet cewek walaupun mirip. Tapi tangan manusia bisa melakukan apa saja. Tanda tangan bisa. Dengan tanda tangan yang mampu menghancurkan segalanya atau memperbaiki segalanya. Ini tangan manusia karena terbaik. Bahkan dia bisa ngomong tanpa harus berbicara, dia bisa ngomong. Ngomong dia. Nah, ini tangan manusia. Ini tangan manusia. Ini terbaik. Nah, manusia yang terbaik ini diingatkan dengan apa? Nabi Adam ketika turun biar dia tidak lupa kalau manusia, maka membuat tanda. Tanda itu yang akhirnya disebut oleh Allah
inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Jadi Bakkah itu ada awwala baitin. Nah itu maka kita turun pertama di sana, maka kita tidak boleh lupa dengan Ka'bah. Itu caranya Allah bikinkan tanda. Dan kita jangan lupa kita terkuat. Sekuat apapun gajah kalah sama manusia. Sehebat apapun burung terbang kalah sama manusia. Sekuat apapun ikan berenang kalah sama manusia. Disetrum habis. Walau nggak bisa disetrum diputas, nggak bisa diputas diupuk-upuk, melet. Burung sehebat apapun berenang kalah sama kita. Ditembak kena, dipulut kena, nggak bisa dipulut, ambil telurnya, kena semua. Ini manusia, gunung manusia datang habis. Angkasa bikinkan pesawat lewat, laut bikinkan kapal lewat. Ini manusia, hebatnya luar biasa. Nggak ada yang bisa ngalahkan manusia. Yang bisa ngalahkan manusia cuma satu, ngantuk. Makanya kalau sudah ngantuk nggak ngapa-ngapain manusia ya. Mau terbangan ngantuk ya nggak jadi. Tutang, apalagi yang ngantuk yang cuma kebagian tung gitu aja. Tung. Itu manusia kalahnya sama ngantuk. Loh makanya ya. Loh maka manusia diingetin oleh Allah dengan sebuah tanda. Makanya kita ini diminta bikin tanda-tanda agar kita nggak lupa. Nah, Ka'bah itulah tanda pertama. Setelah itu Nabi Adam teringat ada kerinduan yang dalam terhadap kekasihnya karena Nabi Adam dipisah dengan Siti Hawa. Jadi ketika Nabi Adam turun yang pertama kali dirasakan adalah rindu karena Siti Hawa dipisah oleh Allah entah di mana. Jadi Nabi Adam belum diuji apa-apa. Ketika turun ke muka bumi, yang pertama kali adalah diuji rindu. Maka nggak ada yang lebih menyakitkan di muka bumi ini selain rindu. Rindu itu berat. Maka jangan rindu, karena rindu itu berat. Itu ujian manusia pertama. Jadi Nabi Adam belum diuji sakit, belum diuji apa, sudah diuji rindu, dipisah dengan kekasihnya. Maka Nabi Adam kemana-mana selama 200 tahun mencari kerinduan. Timur ke barat dicari. Maka manusia kalau sudah rindu, dia berjalan entah kemana, tak tentu arah. Itu karena manusia memang diuji rindu. Jadi kalau engkau merasakan rindu, maka biarkanlah kerinduan itu. Karena itu adalah warisan pertama manusia di muka bumi. Ya, itu rindu. Sakit gigi disuntik sembuh, sakit bisul disuntik sembuh, tapi sakit rindu tak ada obatnya selain ketemu dengan yang kita rindukan. Itu rindu. Makanya Nabi Adam ini berjalan kemana-mana mencari rindunya. Saking tidak kuatnya 200 tahun memendam rindu, maka berteriaklah Nabi Adam dengan sangat keras, Hawa, Hawa. Tak ada jawaban. Baru tahun ke-200 sayup-sayup terdengar jawaban, Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Lari ke sisi gunung. Nabi Adam itu besar, jangan sampai bayangkan kecil kayak sampean. 60 dhira', dhira' itu segini, berarti sekitar 50 meter tingginya. Suaranya menggelegar mengalahkan sound system. Jangan kau bayangkan seberapa besar celananya. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup 200 tahun berikutnya. Masa Hawa, kamu di mana? Makanya orang kalau rindu dan terjawab, yang ada adalah kebingungan menghadapi cintanya. Berdebar-debar, kenapa? Karena ini sejarah manusia. Maka begitu Nabi Adam berlari ke atas gunung, sebelum sampai puncak, terlihatlah di atas gunung Siti Hawa lagi duduk sambil menangis. Mas Adam, Hawa, Mas Adam, Hawa. Siti Hawa nggak tahan, berlari
menuruni gunung dengan tarik kainnya. Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun. Kenapa Mas Adam? Aku rindu. Jangan kau turun, tetaplah di atas gunung itu. Karena kalau engkau turun akan dicontoh anak cucu kita. Ada perempuan ngejar laki-laki. Lah ini, maka akhirnya Siti Hawa berhenti. Nabi Adam berlari ke atas gunung, berlari dengan sekuat tenaga. Kalau sekarang mungkin ada lagunya, Hamko amisi selalu ilmi itu cipalu. Akhirnya kemudian berlarilah Nabi Adam ke atas bukit, dan yang terjadi adalah Teletubbies. Dipeluk dengan erat. Maka oleh Allah peristiwa langka dan pertama kali di muka bumi, pertemuan dua cinta diabadikan dalam satu tugu besar, dikasih nama Jabal Rahmah. Itulah tugu cinta pertama kali manusia di muka bumi sebelum jadi kita yang berbeda-beda. Itulah min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan, ku pertemukan dalam cinta. Maka kemudian tugu cinta itu abadi sampai hari ini. Maka kalau kau sedang jatuh cinta, pintar-pintarlah membuat tugu cinta. Makanlah berdua, saling suap untuk mengingat bahwa kamu pernah jatuh cinta. Tapi jangan lupa tanganmu bawalah pisau. Untuk apa? Mengukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Itu caranya. Iya. Fatimah Love Azmi. Mana tadi orangnya? Gitu Fatimah Love Azmi. Seandainya kemudian kalian satu saat menikah dan kelahi serta ribut, kalian punya tugu cinta yang siap didatangi untuk mendamaikan keributan kalian atas nama cinta. Loh, tugu-tugu ini oleh Allah dibuat agar manusia tidak lupa. Loh, makanya kita ini harus pinter-pinter membuat tugu cinta, tugu peristiwa. Maka kemudian Malang dan Radar membuatkan sebuah ruang peringatan agar tidak lupa. Yang kemudian dari situ manusia berpindah-pindah ke seluruh dunia. Yang tetap di Arab tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar, rambutnya merah dari Jabal Rahmah itu. Yang pindah ke Cina jadi tembem-tembem, sipit. Yang pindah ke Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Inilah yang oleh Allah disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dibikin berbeda-beda agar kita saling pengertian. Maka kamu yang kecil-kecil orang Indonesia harus mengerti orang Arab yang cantik dan ganteng. Mereka cantik dan ganteng, tapi kamu tidak usah ngiri. Karena orang Arab dibikin cantik dan ganteng karena di sana tidak ada air. Kalau dibikin cantik dan ganteng, biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Kalau orang Arab dibikin kecil-kecil, jelek-jelek dan gak ada air, kasihan kalau gak mandi tambah jelek dan tidak ganteng. Maka mereka dibikin ganteng. Kamu cukup mengerti itu saja, gak usah komplain tentang wajahmu yang pesek-pesek, rembes, gak usah komplain. Yang pindah ke Eropa kenapa jadi tinggi besar, rambutnya merah? Yang fotonya kalau disandingkan dengan foto kita kalah ganteng dan kalah cantik, kita gak usah protes. Mereka dibikin besar dan berambut merah karena Allah menitipkan orang Afrika di sebuah tanah yang sangat ekstrim, karena mereka mengalami musim dingin selama 4 bulan setiap tahun. Kalau musim dingin bisa min 41, makanya dibikin besar biar kalau kedinginan tidak mati. Kalau dibikin kecil-kecil gini, katuan mati, makanya dibikin besar. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari, sinar matahari hilang sehingga tidak ada sinar ultraviolet. Kulit perempuan tanpa sinar ultraviolet, pigmennya hilang,
maka berubah menjadi bintik-bintik kayak kulit tokek. Makanya orang Afrika, orang Eropa kalau musim dingin berlari ke Indonesia mencari matahari di pantai-pantai Indonesia. Untuk apa? Berjemur. Karena mereka ingin mendapatkan matahari. Mereka berjemur berjam-jam sampai kulitnya coklat kecoklatan. Karena apa? Itulah yang dicari. Makanya jangan suudzon sama orang Eropa. Mereka kesini bukan mau pornografi, tapi kesini mau menjemur diri. Kamu aja yang kepalanya ngeres. Ini hanya diminta mengerti. Makanya Pak Wali Kota tolong jangan bikin perda syariat. Turis masuk ke Malang harus pakai jilbab, jangan. Nanti mereka pindah ke Thailand. Lah mereka rindu matahari karena kehilangan matahari selama 4 bulan. Maka begitu matahari terbit atau terbenam, mereka berusaha mengejar matahari. Lantas kenapa engkau ikut menikmati matahari pagi setiap hari dengan alasan aku mau melihat matahari terbit? Bukankah kamu setiap hari dapat matahari? Kalau pacaranlah, tidak usah menggunakan alasan matahari. Ini pacaran saja, nggak usah pakai alasan matahari ya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya hari Natal menggunakan daun cemara, karena yang tidak rontok di bulan Desember itu cuma daun cemara. Coba Natal kalau asli Malang, bisa jadi daun jambu, bisa jadi daun mangga. Masa nggak udah emosi dengan daun cemara? Jangan tanami masjid kami dengan pohon cemara, karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita cuma diminta ngerti itu aja. Orang Cina kenapa tembem-tembem dan sipit-sipit? Karena kalau musim dingin di Cina, salju turun, matahari keluar, sehingga silaunya luar biasa. Lama-lama keriip-keriip jadi sipit. Dan kenapa Afrika dibikin hitam? Kamu gak usah emosi. Allah membuat orang Afrika hitam karena di Afrika dititipkan singa dan harimau. Kalau dibikin putih, dikejar singa kemanapun akan kelihatan. Tapi kalau dibikin hitam, sekali berlari dan tengkurap dikira kayu, tidak pernah dikejar lagi oleh singa. Ini. Dan kalau yang kemudian ini semua waja'alnakum syu'uban, kitalah yang paling kecil di antara bangsa-bangsa itu. Kita seperti yang paling lemah, tangan kita paling kecil, hidung kita paling minimalis, mata kita paling kecil, bahkan mulut kita paling kecil. Tapi kita tidak usah terlalu emosi. Kita yang paling kecil dan paling minimalis, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Hanya kita yang punya. Orang Arab mau nanam pohon butuh ratusan juta. Kita nggak usah niat nanam pohon. Kalau mau nanam pepaya, makanlah pepaya, telanlah bijinya. Pergilah ke pematang sawah, ke ladang kalian, keluarkan di situ nya. Tunggu 3 bulan akan tumbuh pepaya. Makanya di sini ada kopi paling enak, namanya kopi luwak. Coba kalau kopi manusia itu lebih enak. Kita negeri terindah. Gak ada. Makanya negeri ini menjadi negeri yang diimpikan semua manusia. Semua manusia mengimpikan Indonesia. Hanya di Indonesia yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Eropa boleh memiliki apa saja, Cina boleh memiliki apa saja, tapi mereka tidak memiliki satu, apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam, itu hanya milik Indonesia. Makanya orang Indonesia ini menjadi manusia-manusia yang harus mengerti Indonesia. Pak Wali Kota, kita ini menggalakkan sepak bola, bagus. Tapi sepak bola bukan olahraga Indonesia. Sepak bola itu olahraganya orang Eropa, orang yang tinggi-tinggi, besar-besar. Sekuat apapun kita berusaha memenangkan kompetisi, kalau kita nggak besar, kita tetap kalah sama Inggris. Maka kalau mau menguatkan sepak bola, kumpulkan 50 orang laki-laki dan perempuan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, kasih gizi, suruh beranak yang banyak. Baru anaknya inilah yang akan bersaing dalam dunia sepak bola yang tinggi.
tinggi, untuk tinju, untuk basket. Sekuat apapun orang Malang bikin sasana tinju, sekali ditinju sama Mike Tyson, walaupun kebal ngelompat ring, tak kuat kita. Makanya orang Thailand punya cara tersendiri, tawarkan olahraga Thailand yang paling bagus namanya sepak takraw, sehingga Thailand menguasai dunia dengan sepak takraw. Kita nggak punya lain. Apakah kita nggak punya? Punya. Tawarkan, kita punya main kelereng, layangan, gobak sodor punya kita sampean ya. Nah itulah makanya negeri kita ini negeri yang paling diimpikan oleh orang dunia, karena kita memiliki segalanya. Makanya kalau orang mengatakan kita ini bangsa kecil-kecil dan jelek-jelek, jangan pernah malu. Orang Eropa punya cerita besar tentang Cinderella. Dunia mengakui cerita tentang Cinderella. Kita juga punya cerita besar bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya cerita legenda cinta yang namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya cerita Laila Majnun. Orang Cina punya cerita Sampai Ingtai. Kita juga punya legenda cinta Ande-Ande Lumut. Orang Eropa punya kisah besar tentang Samson. Kita punya cerita besar tentang Bandung Bondowoso. Orang Eropa punya cerita besar tentang kura-kura ninja. Kita punya cerita yang tidak kalah hebat, Kancil Nyuriti Timun. Apa yang kita punya? Kita punya bangsa. Sekarang malam hari ini kita melihat sholawatan menggunakan terbang. Ini alat musiknya orang Arab di sana, terbuat dari kayu dan kulit. Kita sering melihat alat musik orang Eropa, gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsamu punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dan jangan lupa, negeri ini diimpikan oleh orang seluruh dunia. Tahun 300 sebelum Masehi, Plato di Yunani meramal tentang Atlantis yang hilang. Atlantis itu apa? Sebuah negeri yang mataharinya tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Sebuah negeri yang airnya tidak pernah mengering karena musim dingin atau musim panas, air selalu mengalir. Sebuah negeri yang daun tidak pernah rontok, dengan hawa tidak pernah panas dan tidak pernah dingin. Negeri itu bukan negeri Yunani. Maka orang Yunani mengembara, mencari tanah itu, mengutus utusannya namanya Bartolomeus melakukan pengembaraan. Padahal Yunani waktu itu sudah punya Tuhan yang hebat namanya Zeus, punya istri namanya Hera, dan Tuhan dua ini menikah punya anak Hercules. Akan tetapi cerita tentang tanah surga menggerakkan mereka mencari, dan mereka ketemu tentang daerah namanya Argir atau Jabadi. Tapi mereka gagal karena mereka perang Kreta dan Sparta. Yang berhasil ke sini adalah bangsa dari India, dipimpin keluarga besar namanya Kudunga, transit di sebuah pulau namanya Maldives, punya anak namanya Mulawarman, terdampar lagi, membentuk sebuah kekuasaan besar di Kalimantan Timur namanya Kutai Kartanegara. Punya anak Dewawarman geser ke ujung kulon, punya anak namanya Purnawarman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak namanya Senasanaha, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya, membuat sebuah kerajaan besar di Jawa Tengah namanya Mataram. Kemudian kerajaan besar di Jawa Tengah geser dua. Satu wangsa bergerak ke barat, wangsa Sailendra memperkuat kerajaan Sriwijaya. Yang bergeser ke timur menjadi kerajaan Daha dan Kadiri dengan wangsa Isyana. 1222 Kadiri mendapatkan pukulan telak dari Malang, seorang panglima besar namanya Kenaro, punya istri yang paling cantik. Semenjak itu 1222 kawasan timur disatukan oleh pemimpin besar yang namanya Kenaro, dan itu berada di kota Malang ini. Kenaro diganti oleh Anusapati, diganti oleh Tohjoyo, diganti oleh Ranggawuni, diganti oleh Kartanegara, dan Kertanegara dari kota Malang ini mengontrol 2/3 dunia.
sebuah kekuatan bangsa yang luar biasa. 2/3 dunia dikuasai oleh orang Malang bernama Kertanegara. Jadi kalian keturunan orang-orang hebat, orang Malang. Makanya orang Malang kalau hebat-hebatnya luar biasa, kalau dablek-dableknya juga luar biasa. Ini dari sini menguasai 2/3 dunia. Sebuah kekuatan besar dunia yang namanya Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina, datang ke Malang. Utusannya bernama Menci oleh Kertanegara, diambil satu telinganya. Ini sebuah perlawanan yang luar biasa. Sehingga ketika kemudian pasukan Mongolia datang kembali dengan pasukan besarnya, Kertanegara membuat pasukan yang lebih besar, namanya ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi perang yang mampu menghancurkan legenda dunia namanya Mongolia. Orang Mongolia punya kapal besar sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Tapi Kertanegara punya kapal lebih besar sanggup mengangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Bangsamu bukan bangsa kecil. Makanya Kertanegara mampu menaklukkan semenanjung Korea. Dan di semenanjung Korea ada provinsi namanya Kimhae. Di Kimhae itulah orang-orang Singasari membuat kawasan dan pemimpinnya bernama Surowareng. Sampai hari ini pemimpin besar masa lalu Korea Selatan yang daerah provinsi Kimhae tetap diabadikan dengan nama Surowareng. Dan Surowareng pasti bukan namanya orang Korea, itu nama orang Malang. Nah, itu di sini. Kemudian dari Singasari lahirlah kerajaan besar bergeser ke Majapahit, dan di Majapahit diganti oleh Wijaya. Wijaya punya anak Tribuana, punya anak Jayanegara. Jayanegara punya anak Tribuana. Tribuana punya anak Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya mampu menjadi penerus menaklukkan 2/3 dunia, dan keajaiban terjadi. Apa? Perbedaan besar di negeri ini tetap bisa disatukan dalam kerangka besar Bhinneka Tunggal Ika, persatuan perbedaan. Makanya kalau hari ini orang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi sebaliknya, kita ini puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu karena kita dari dulu pengen bersatu. Makan nggak ingin berpisah, makan pun pengen bersatu. Makan nggak makan kumpul. Itu Indonesia. Nasinya dijadikan satu tumpeng, ikannya tidak dipotong-potong, namanya ingkung. Ada orang di dalam perut kita pengen bersatu, ngapati mitoni. Ada orang lahir kita bersatu, memberikan nama walimatut tasmiyah. Ada orang sunat kita bersatu, manggil tetangga. Ada orang kawin kita bersatu manggil tetangga. Bahkan tetangga kita masuk rumah sakit, kita bersama-sama datang membawakan makanan walaupun mulutnya mangap gak bisa makan. Ada orang meninggal, kita bersatu. Dari mulai mengubur sampai 7 hari membacakan doa. Sudah mulai lupa 40 hari bersatu lagi dengan tetangga. Sudah mulai lupa 100 hari bersatu lagi. Dan setiap tahun tidak boleh lupa, kita setiap tahun selalu mengadakan upacara-upacara terkait orang mati. Itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Di kuburan-kuburan kita bersatu saling mendoakan. Di kuburan para wali orang Indonesia bersatu. Datang ke makam-makam para pendiri bangsa, makam-makam para orang-orang yang berjasa pada kita. Di situ imamnya yang tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sampean lihat di makam-makam itu, nggak pernah ribut dengan imam yang muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada. Jangan keras-keras, nggak ada. Semuanya rukun. Ada yang datang ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang astagfirullah. Ada yang datang nggak ngapa-ngapain, cuman bawa megapon. Rombongan dari Malang ditunggu di bis. Lu nggak ribut?
Ini Indonesia, kita selalu ingin bersatu. Makanya yang seperti sholawatan bersatu, sholat pengen bersatu, makmumnya belum datang kita tunggu. Mestinya sholat zuhur setengah 12, karena nunggu makmum belum datang, kita sholat pun mundur setengah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang makmumnya, kita tunggu lagi. Robbana ya Robbana, masih belum datang. Tombo hati, capek nambah niatine dhewe ya. Masih belum datang, baru kemudian kiainya marah, diurugi anjang-anjang. Ini tidak lain karena ingin bersatu walaupun di dalam sholat. Ini hanya terjadi di Indonesia. Kemudian la ilallah, la ilallah. Ada yang protes, kenapa zikirmu gedek-gedek? Soalnya kalau zikir diem kita tidur. Doa pun pengen bareng-bareng, satu yang doa yang lain amin, 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 amin. Kalau kepanjangan amin. Itu sekali pulang berkatnya sama. Kalau nggak di Indonesia nggak ada. Inilah Indonesia. Sampai malam seperti ini nggak ada di negeri yang lain. Kita masih boleh mengibarkan bendera. Untuk apa? Memuji Rasulullah. Ini negeri Indonesia. Nggak ada di tempat lain ya. Kita pengen bersatu, memuji Rasul, sholawatan. Kita juga pengen bersatu. Ada yang senangannya simtuturor, ada yang senangannya berjanjian, ada yang senangnya tibaan, ada yang nggak ngerti sholawatan cara Arab, maka sholawatannya cara Jawa. Kita biasa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dinane Senin 12 Mulud. Nah itu sing kampung, sing santri. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban jantal husaini, marhaban, marhaban. Sang satu lagi, wassalamun mustamirun kulakhi niyat jandad sallallahu Muhammad marhaban sallallahu alaihi marhaban sallallahu marhaban sallallahu alaihi. Nah, indahnya luar biasa. Yang suaranya tua mau habis. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Apa ada? Dianya di Indonesia ada seperti itu. Yang tua dengan gaya tua, yang muda dengan gaya muda, yang suka dangdut dengan gaya dangdut. Karena orang-orang Indonesia tidak semuanya mengenal lagu selain lagu dangdut. Ada yang hanya kenal dangdut, maka sholawatannya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi diwantara di adabataya. Ya ini Pak Wali kata ini indah. Ya wailal ya wailal jud al-karami, duhai senangnya pengantin baru. Udah
sambil gendong anak, duai senang. Karena gendong anak itu capek, maka nyanyinya duai senang yang penganten baru, biar gak emosi karena anak lahir hasil penganten baru. Ini hanya di Indonesia indah. Yang seneng lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, ya Habib salam salawatullah. Ayo no. Yes, yang suka India dengan gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik liwan daradi akfata ya jiratal ya alarju tumhi homatu tumhi India itu Lu akhirnya dengan cara-cara seperti ini para ulama di Indonesia mampu membangkitkan rasa cinta pada Rasulullah. Sholawat dipakai terus, namanya sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Akhirnya apa? Tumbuh cinta. Makanya orang kalau nggak mau sholawatan, hanya ngerti sholawat, ya nggak tumbuh cinta karena nggak mau sholawatan. Makanya kaget lihat ada orang sholawatan, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad. Ya Hanana, itu yang susah. Saya itu kalau menirukan itu selalu bisa awalnya, akhirnya nggak bisa. Kokoknya itu selalu gagal deh. Kalau taruhan sama Habib saya berani saya depannya, tapi kokoknya salah deh. Itu bagus di depan, jelek di belakang, namanya su'ul khotimah. Oh itu. Lah terus kemudian yang sholawatan ada yang bawa bendera. Ada bendera Sleng, ada bendera Iwan Fals, ada bendera Subhanal Muslimin, halah macam-macam. Ada yang cuma pakai tangan, ya nana, ada yang ya nana. Akhirnya banyak yang tidak memahami Indonesia. Maka Allah apa? Cinta Rasul kok begitu, pakai joget segala. Ya kamu nggak ngerti cinta. Cinta itu dari dulu penuh ekspresi. Ini orang mahabbah itu ya penuh ekspresi. Maka kalau sampean sholawatan penuh ekspresi diolok-olok oleh orang yang nggak ngerti sholawatan, nggak usah emosi, dia nggak ngerti cinta. Kita pacar dari jauh datang langsung yes, itu namanya cinta. Dari dulu cinta itu memang penuh ekspresi. Apa? Cinta Rasul kok anta syamsun anta badrun. Engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Dari dulu cinta itu memuji-muji. Pacar kita nggak cantik pun kita bilang wajahmu seperti purnama. Itu mahabbah, bahasa cinta. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Nggak ngerti dia. Masa Rasul seperti matahari? Lebih tidak mengerti ketika kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wah, apa Rasul kok menyampaikan maksud? Musyrik kamu. Kalimat cinta itu memang tidak ingin berpisah, selalu ingin bersama dalam suka dan duka. Itu kalimat cinta yang biasa kita lakukan. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu kalau dari bahasa fikih musyrik. Masa nggak ketemu sehari mati? Tapi jangan ukur bahasa cinta dengan bahasa fikih.
Bahasa cinta kok diusur dari bahasa fikih ya konslet. Rumah Irama pacarnya mati, bahasa cintanya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Musyrik kamu kayak Allah aja kamu ngerti rumusnya dunia. Ya memang begitu kalimat cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta, jangan dibahas. Kalau kau bahas kalimat itu, kamu ribut sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali? Ini bahasa mahabbah. Kekasih kita entah kemana. Mestinya kan kita SMS kalau kekasih itu hilang. Tapi karena rindu dan cinta, kita langsung bertanya kepada Allah. Karena rindu. Jadi nggak SMS langsung tanya Allah, cinta hilang nanya Allah. Nggak boleh kalau dalam bahasa fikih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang takut Gusti Allah? Ini loh, makanya bahasa ini, bahasa kalian ini sedang apa? Kena bahasa cinta ya. Adik yang berjilbab putih. Adik yang berjilbab, tapi nggak adil tuh tadi. Masih ada yang belum disebut. Ada yang berjilbab belunteng-belunteng belum. Lorek-lorek belum. Ayo, mana tadi orangnya? Nggak tanggung jawab ini. Ayo sebut adik yang berjilbab lorek-lorek. Ayo sekarang tak ditungguin. Sebut, kasihan ada yang berjilbab lorek-lorek. Ayo tak tungguin. Ini daripada nggak bisa tidur yang berjilbab lorek-lorek. Ayo mana sebut. Tak tunggu. Pegang mic-nya, nggak usah malu, cinta kok malu. Nah, mana bunyinya? Yang bersifat lorek-lorek gitu. Ayo, bunyi. Ayo. Kami adik berjilbab lorek. Kalau ku tinggal jangan mewek. Loh, kenapa kamu mewek-mewek? Aku pulang ku belikan lotek. Sudah yang lorek sudah, sekarang yang berjilbab apa? Pink. Ayo yang berjilbab pink ya. Apa itu namanya? Salam, ayo. Aduh, ada yang berjilbab salam. Lihat penampilanmu memang kalah. Gitu kan. Kalau ku lamar kau harus gelem. Kalau nggak gelem ku lempar apem. Gitu dah. Ayo, jangan sampai yang muda kalah yang tua. Ayo, masuk zaman nu kalah sama kiai zaman ol. Ayo, apa lagi? Abu-abu. Biru. Abu-abu, ayo. Aduh, adek yang jilbab abu-abu. Aku pulang ku bilang ibu. Karena di hatiku hanya kamu. Maukah kau ke penghulu? Ini uji coba generasi zaman nu sama zaman ol. Kalah ilmu nggak mau sama ini. Ayo mana lagi yang pakai jilbab? Udah habis. Apa itu? Duren. Oren, ayo.
Oi ade berjilbab oren, dirimu kok sangat keren. Terus apa kau lupa rayuanku yang kemarin? Kalau lupa ku bawakan duren. Ayo ini kita tes-tesan. Mumpung ini ketemu dua generasi. Ayo, mana lagi jilbabnya? Ada sudah kesebut semuanya ya. Belum, masih banyak yang belum. Hijau, hijau, ayo hijau bunyi. Ayo, kalau enggak yang hijau tak ambil semua. Ayo, 1, 2, 3. Aduh adek berjilbab hijau, maukah kau ku jadikan bojo? Terusannya apa? Dia terusannya, enggak jadi. Berarti memang masih kalah sama generasi zaman all. Malam-malam ku berikan burjo, nanti kau tahu betapa. Terus dong, nggak mau terusin. Aku takut diuber bojo. Lah itu kalimat mahabbah penuh keindahan. Makanya kalau teman-teman cinta sama Rasul, saya nggak pernah peduli kamu mau bawa bendera mau gini-gini, itu ungkapan cinta. Dari dulu cinta memang berlebihan. Makanya kalau kamu pengen tahu gambaran cinta terindah di dunia, ada dalam kitab Qissatul Anbiya, sebuah kitab yang ditulis Ibnu Katsir tentang cerita burung emprit jatuh cinta. Burung emprit tahu kan, burung pipit yang kecil itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Si emprit lupa Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Tiba-tiba seemprit merayu perempuannya di samping Nabi Sulaiman. Dek emprit. Apa mas emprit? I love you. Pret. Warna emprit perempuan bilang pret, maka emprit laki-laki mengibaskan sayapnya. Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan ku hancur leburkan kerajaan Sulaiman, akan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan kepadamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah burung emprit yang segini tiba-tiba ketika cintanya disinggung mau menghancurkan kerajaan. Nabi Sulaiman cuma tersenyum, wala prit lambemu. Apa jawaban emprit? Ya Sulaiman, jangan begitulah, mengerti, aku memang kecil, aku gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Oh, makanya kalau cinta juga berlebihan, ada yang bawa duren, ada yang ke penghulu tadi itu. Kalau benar-benar datang, ke penghulu sama kamu? Iya, kamu enggak. Aku sekolah dulu, nanti aku dimarahin sama ibu. Kayaknya, nah inilah. Nah, keindahan seperti inilah sesuatu yang memang dicanangkan betul oleh para pendiri bangsa, bahkan oleh Allah, agar masa lalu tidak hilang di masa depan. Maka dibikinlah peringatan karena kamu ini orang milenial ini orang yang sangat cepat dalam hidupnya, bahkan sering ketinggalan masa lalu. Kamu orang milenial nak semuanya. Kami ini pramilenial. Kami nggak kebayang 20 tahun yang lalu ada zaman seperti zamanmu ini. Kami nggak kebayang. Kami dulu pengen melihat gajah Afrika, nunggu flora dan fauna.
Karena hanya Flora dan Fauna siaran TV yang mampu menayangkan gajah Afrika. Sekarang gajah Afrika tidak perlu nunggu Flora dan Fauna siaran TV, cukup ambil handphone, ketik gajah Afrika, keluar di sini. Tengu Afrika keluar, kinjeng kawin keluar. Saking mudahnya zamanmu. Pengen beli sesuatu tidak perlu ngantri, cukup Gokar, Gojek, Gopay, GoFood. Makanya besok ini yang namanya mall-mall itu akan habis. 10 tahun lagi mungkin mall sudah tidak ada karena orang lebih suka belanja online, dan toko-toko besar tidak akan ada. Itu zaman. Tukang pos nggak ada sekarang. Padahal Pak Pos itu dulu adalah pahlawan bagi kami di generasinya Pak Wali Kota ini, Pak Kapolres, Pak Kapol. Jasanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menyambung tali rindu pada kekasih yang jauh. Karena dulu kalau kami sedang rindu, sakitnya luar biasa. Karena harus ke pasar mencari kertas berwarna pink dengan bau yang bau mawar, jangan keliru bau melati. Tintanya harus hitam, jangan keliru tinta merah. Marah dia kalau kita kirim surat warna merah. Kerinduan kita tuangkan dalam sebuah bait cinta. Dek, aku merindukanmu. Malam hari ini ada jarak dan waktu yang jauh. Aku tidak bisa melihat wajahmu. Di lipatan malam ku cari engkau tapi tak kutemukan. Sehingga setiap siluet yang menghasilkan bayang, aku lihat seperti bayang wajahmu. Tulis dulu, tulis. Akhirnya saja ini terpaksa kutulis dengan penuh derai air mata. Karena engkau telah kembali ke penjara suci. Masuk pesantren maksudnya. Tapi malam hari ini kupaksa kutulis saja ini dengan penuh keyakinan bahwa malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim ke pos, gak datang balasannya. Kadang dibuka sama pengurus. Lah itu. Kamu nggak ngalami itu. Cintamu tidak terlalu berat. Bagi kami rindu itu berat. Karena harus kirim surat. Sekarang kamu tinggal foto jepret, kirim ke kekasihmu. Bawahnya kau tulis mah. Ini milenial. Makanya Allah selalu mengingatkan masa lalu agar orang milenial tidak kehilangan masa depan. Makanya hari lahir seperti ini penting. Dulu kami ngaji harus duduk di depan kiai. Kamu sekarang ngaji tinggal cari handphone, bahkan di atas WC kamu bisa ngaji. Tinggal download dan tinggal share it. Kami dulu ngaji di depan kiai, maka kami tahu bahwa guru kami kiai. Tapi karena kalian orang milenial kadang nggak ngerti gurumu kiai, tapi gurumu Syekhul Gugli. Sehingga banyak sekarang orang punya ilmu tidak ketemu kiai, maka punya ilmu tidak punya akhlak, suka olok-olok jadi huwa. Kenapa mereka nggak ketemu manusia? Kami dulu ketemu kiai kami ini beliau sama. Ternyata kiainya sama, di atasnya sama-sama Kiai Fakih dari Langitan, sama-sama Kiai Wahab dari Tambak Beras. Ternyata kiai kita sama. Dan di atas Kiai Wahab ada Kiai Hasyim Asy'ari. Di atas Kiai Hasyim Asy'ari ada Kiai Asy'ari, Kiai Khalil dan Kiai Soleh. Kami diajarkan memahami itu. Di atas Kiai Asy'ari ada Kiai Khairon. Di atas Kiai Khairon ada gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Di atas Kiai Abdul Wahid ada gurunya Kiai Abdul Halim. Di atas Kiai Abdul Halim ada gurunya Kiai Sufyan di Tuban. Di atasnya ada gurunya lagi Kiai Jabbar di Tuban. Di atas Kiai Jabbar ada Kiai Abdul Rahman Sambul Asem. Di atas Kiai Sambul Asem ada Kiai Abdul Halim Pangeran Benowo. Di atasnya ada Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Di atasnya ada gurunya namanya Sunan Kalijaga. Di atas Sunan Kalijaga ada gurunya namanya Sunan Bonang. Di atas Sunan Bonang ada gurunya namanya Sunan Ampel. Di atas Sunan Ampel ada gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Di atas gurunya ada namanya Syekh Jumadil Kubro. Di atasnya ada gurunya Sayyid Muhammad. Di atasnya ada gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Di atas gurunya ada Sayyid Abdul Malik. Di atas gurunya ada Sayyid Alawi Amil Faqih. Di atas gurunya ada Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Di atas gurunya ada Sayyid Ali Khalid Qasam.
Di atas gurunya ada Said Alwi, di atas gurunya ada Said Muhammad, di atasnya ada namanya Said Alwi, di atasnya ada gurunya namanya Said Ahmad Al-Muhajir, di atas gurunya ada namanya Sayyid Aisyah, di atas gurunya ada Sayyid Ubaidillah, di atasnya ada gurunya Sayyid Muhammad, di atasnya ada gurunya Sayyid Ali Uraidi, di atasnya ada gurunya Sayyid Ja'far Shadiq, di atas ada gurunya namanya Sayyid Bakir, di atas gurunya ada namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, di atasnya ada Sayyidina Hasan Husain, di atasnya ada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa hai orang milenial, kita ini tetap berada dalam ruang ahli sunnah wal jamaah, tapi kita wal jamaahnya ulama, wal jamaahnya Rasulullah namanya sahabat, wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in, wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya tabi'ut tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Kita ini namanya apa? Tabi'at. Panjang. Kita ini generasi Islam, muridnya ulama. Maka jangan terlalu tinggi mengukur diri. Akhir-akhir ini banyak orang lupa itu, sehingga terlalu tinggi mengukur diri, lupa muridnya ulama, gayanya kayak murid langsung Nabi. Lupa kita ini wal jamaah generasinya ulama. Murid Nabi di sana tidak dituliskan Quran karena apal Quran. Nabi meninggal, sahabat nulis Quran. Wal jamaahnya nggak ngerti, bawahnya dituliskan Quran, nggak bisa dibaca karena ditinggal sahabat. Akhirnya kulit Quran sahabat yang lungkek-lungkek kayak cacing dikasih titik-titik oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Generasi ini hilang titik-titik, gak cukup diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, disebar lagi lidah yang baca berbeda-beda. Makanya orang Arab tetap bisa baca Quran, tapi orang Andalusia wadduha keluarnya wadduhai, orang Turki mustaqim keluarnya mustaqim, orang Padang lakanudu keluarnya lakanui, orang Sunda alladzina keluarnya alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu ya hayu ya qayyum ya kayu yoka, orang Bali sirotol ladina anam talim, padahal makeduh ane meletol nang Bali, orang Bugis alaihim. Makanya kemudian dibikinlah sebuah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Ini cara. Makanya kita punya masa lalu. Di masa-masa tertentu awal jamaahnya beda. Ketika para wali datang, di sini wilayahnya Hindu, maka ketika Allah disampaikan akan berhadapan dengan cara Hindu, di mana Hindu menyebut Sang Hyang, maka Allah untuk sementara dihilangkan, tumbuhlah nama baru namanya Pangeran atau Gusti. Sholat dihilangkan dulu, keluar namanya sembahyang. Syekhun Ustadzun dihilangkan, yang keluar nama Kiai, padahal Kiai nama Kebu, Kiai Slamet, tumbak Kiai Pleret. Tilmidun muridun hilang dulu. Untuk apa? Agar tidak tabrakan dengan budaya Nusantara, keluar namanya santri. Ini cara ulama dulu, itu di zaman para wali. Ada raja, ada hamba. Raja kekuasaannya mutlak, hamba tidak punya kekuasaan apa-apa. Maka para pendiri bangsa, para wali membangun sebuah bentuk kehidupan, dikasih nama antara raja dan antara hamba, namanya musyarakah, hidup bersama saling bertanggung jawab. Maka sekarang dikenal dengan masyarakat. Raja dan hamba, raja mutlak, hamba tidak punya hak. Maka kemudian harus dilebur ketika Islam masuk dalam bahasa bersama. Maka yang mampu menyatukan raja dan hamba hanya Rasulullah yang punya bahasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian raja dan hamba dihilangkan, dirubah menjadi bahasa Rasulullah bernama ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini orang-orang cerdas mesti ngerti ini. Ra'iyah tidak bermasalah karena yang hamba masih boleh menyebut diri ambo. Ya, yang sahaya masih boleh menyebut diri saya, yang kawulo masih boleh menyebut diri kulo.
Yang pukulun masih boleh menyebut diri dengan ulun, yang abdi di Sunda boleh menyebut diri dengan abdi. Maka semenjak itu tidak ada lagi sengketa antara yang Islam dan bukan Islam. Yang bersengketa namanya kafir, kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Maka ketika warga bangsa disebut rakyat, jangan lagi kau sebut kafir. Nenek moyang kita jago mengelola perbedaan. Ra'iyah yang berkumpul, bicarakanlah nasibmu. Membicarakan nasib ra'iyah dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri, maka membicarakan nasibnya ra'iyah disebut musyawarah. Di Indonesia kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin, angkatlah pemimpin yang punya sifat wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Karena yang bangun kawasan ini bernama wali, maka daerahnya disebut wilayah. Dan sampai hari ini pemimpin sebuah kota tetap disebut wali kota. Bahasa wali bahasa Allah untuk hambanya yang tercinta yang ada di tanah negeri bumi. Karena wali yang nyebut. Para wali di sini mengembangkan tradisi itu, pindah ke timur. Namanya Datuk Ribandang membangun pusat kota di kawasan Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi. Aryo Abdillah geser ke Sumatera di Palembang. Yang namanya Khatib Dahyan geser ke Kalimantan, membangun pusat-pusat peradaban baru. Tiba-tiba Belanda datang, Belanda disingkirkan, para penerus para wali bersatu dalam wilayah, bernamakan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI adalah bagian dari tinggalan para wali, maka Islam kita pertahankan sampai mati, wilayah NKRI harga mati. Para wali datang sudah begitu. La ilaha illallah adalah kunci kaum muslimin, miftahul jannah. Maka ditanamlah, disanubari kaum muslimin di seluruh dunia untuk tahlilan, untuk zikir. Kalaupun ada orang mati baru dituliskan la ilaha illallah, tutupkan di kerandanya. Tiba-tiba yang nggak mengerti ini baru datang mengatakan bahwa di sini tidak ada la ilaha illallah karena mereka tidak mau tahlilan. Maka mereka bawakan bendera bertuliskan la ilaha illallah. Dia nggak ngerti la ilaha illallah, sudah terhampar dari Sabang sampai Merauke. Kami sudah letakkan la ilaha illallah di bumi pertiwi ini. Engkau baru datang, belum ngerti cara meletakkannya, maka kau bawa kemana-mana, kau kibar-kibarkan karena kamu belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah. Begitu kami tidak terima gayamu, kamu katakan kamu anti dengan tauhid, anti la ilaha illallah. Enggak. Kalau jadi bendera kami nggak mau. Seperti palu arit kami nggak mau ketika jadi bendera. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Doilo. Jadi nggak usah terkecoh dengan yang baru datang itu ya. Itu kan anak-anak baru belum ngerti Indonesia. Maka waspada, bumi ini adalah bumi Nusantara. Benderanya tetap merah putih. Nenek moyang kita mengibarkan merah putih ditembak Belanda. Merah putih dikibarkan di atas rumah. Rumah ditembak Belanda, tiang rumah dikasih tebu. Masih curiga dikasih pisang. Masih curiga dikasih padi. Masih curiga dikasih tebu. Begitu masih curiga, datang membawa apa? Makanan. Ketika makanan datang, Belanda mengatakan oh cuman mau makan. Tapi ketika makanan habis, tebu mengering, padi mengering, apa pisang mengering, kelapa pun rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah cara kami menegakkan merah putih di Indonesia yang akan melindungi dari Sabang sampai Merauke. Maka bendera Subhanul Muslimin jangan kau kibarkan untuk mengganti merah putih. Bendera Nahdlatul Ulama jangan mengganti merah putih. Merah putih adalah bendera bersama. NU benderanya NU, Muhammadiyah benderanya Muhammadiyah, tapi bendera seluruh rakyat Indonesia adalah merah putih.
Ini. Makanya begitu merah putih ditambah biru, santri bergejolak di Surabaya melakukan perlawanan dengan perang. Dan apa yang terjadi? Merah putih dikibarkan minta korban jutaan nyawa. Tapi sekarang merah putih tidak minta apa-apa. Merah putih hanya minta tangan kita diangkat untuk menghormatinya. Kalau ada yang menolak itu, jangan-jangan zaman perang menegakkan merah putih, nenek moyangnya Bandar Dadu. Lah ini loh ya. Generasi milenial harus mengerti ini. Kenapa kita saling jaga? Bangsa ini dari dulu saling jaga. Semoga kalian mengerti itu. Kamu punya bangsa, dan semoga Malang dan semoga Jawa Pos mampu menjadikan sebuah landasan berita yang berimbang antara yang baik dan yang benar, menyingkirkan hoak-hoak, dan Malang menjadi ruang untuk kita hidup bersama dalam kedamaian menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahina qarba'wan wad'in hadal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna بالترحيب وأمطار الوجود إلهية على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقل قدرتك شفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور، نورا فاق كل نور. فانفدت الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد وسلم. أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد نجانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
مستمر ليس يوفى ليس بنا عطاء جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليا ربي كل همي جل يغزر كل عين إذا ما نبي وجودي الله مصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك يا رسول الله أولا بك إلا بك نسأل وبجاهها إلهي تدعى بلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي واهدنا نجاة سبيلي كي به نسعد ونور رشاد ربي بلغ نبي جاني في جهاد غير مكان مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الهادرين يا الله
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah waghfir lana yadal ula fi hadil ashiyah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح ذات بيننا وألف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا وأسل منقلبنا وأيد بروح منك ووفقنا لما تحب وترضاه وثبتنا بالقول ثبت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وأيهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا محول الحول والأحوال يا الله حول حال بلدتنا إندونيسيا من المسلمين والمسلمات إلى أحسن حال اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في علمنا وأعمالنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأرزاقنا اللهم بارك لنا في تعليمنا وتربيتنا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من العداوة إلى الأخوة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Kita tutup pembacaan Pancasila oleh Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguatkan pada kita semua bahwa satu-satunya dasar negara kita yaitu Pancasila, tidak ada yang bisa menggantikan Pancasila di Indonesia. Mari kita mengucapkan bersama-sama Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI, NKRI, NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.